Halo, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Nah, sahabat Golagong, apa yang Anda kerjakan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Sebagai tanggung jawab saya sebagai salah lagi. Begini nih, kalau tanpa naskah. Halo, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Pakai mikrofon sekarang. Oke, apa yang Anda lakukan sekarang? Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saya memiliki program kerja Gerakan Indonesia Menulis. Nah, di Golagong TV ada playlist penulis dan buku. Sini, kirimkan bukumu kepada saya, terutama para penulis pemula, penulis yang baru menulis, sedang bersemangat. Seperti kali ini, edisi Refleksi Diri Antologi Puisi karya Mamuk S. Marwanto. Nih ya, Mamuk S. Marwanto, Refleksi Diri. Dia anggota Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Indonesia. Sahabat Golagong, saya akan berbicara tentang Gerakan Indonesia Menulis yang sedang menggelora, terutama di kalangan pegiat literasi. Ada semacam dikotomi antara pegiat literasi di taman bacaan masyarakat, di komunitas-komunitas baca, semacam gap kekaryaan dengan komunitas sastra, dengan forum penulis, misalnya forum Lingkar Pena, komunitas-komunitas sastra. Ada gap di mana literasi tulis belum menjadi semacam kebiasaan di komunitas baca seperti forum Taman Bacaan Masyarakat atau Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Nah, ketika saya jadi ketua forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia, saya menggelorakan Indonesia Menulis. Nah, sekarang saya diamanahi oleh Perpusnas sebagai Duta Baca Indonesia meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Jadi ada satu periode saya 2021 sampai 2025. Nah, saya juga sebagai penasihat di dua komunitas tadi, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Indonesia dan Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia. Nah, yang paling luar biasa adalah bulan ini saja, ya, ini dikomandani oleh Muksin Khalida. Muksin Khalida juga dia pegiat literasi di Forum Taman Bacaan Masyarakat, kemudian dia juga anggota di Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Menginisiasi sudah 2 buku nih, Samudra Ekspresi, ini juga antologi puisi. Ini luar biasa ya, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca tiba-tiba anggotanya menulis puisi. Buat saya ini luar biasa karena tradisinya tidak ada. Nah, dan yang kedua, Refleksi Diri Antologi Puisi Tunggal Mamuk S. Marwanto. Muksin Khalida juga memberi kata pengantar di sini. Kita lihat isinya, ada 84 puisi. Secara random saya akan membacakan puisinya ya. Puisi ke-20 ini. Puisi buat calon istri. Part 1. Yang kucinta hari ini, esok dan lusa adalah kamu seorang manisku.
Namun kata-kata bukanlah jaminan, tapi aku berusaha meyakinkanmu. Itulah janji yang ada dalam dada ini. Meski sekilas kutatap rona wajahmu, aku yakin benar apa yang ada dalam bola matamu. Mendekatlah kepadaku, wahai dewiku, untuk kubisikkan apa yang telah ku ketahui. Kau pasti benci pada diri ini. Ha, ha, ha. Puisi yang paling standar atau paling sederhana disepakati adalah menyembunyikan maksud. Jadi kita sebagai pembaca mencari-cari apa yang disembunyikan si penyairnya. Nah, Mamuk S. Marwanto, saya maklum. Pertama, Mamuk ini adalah anggota gerakan pemasyarakatan minat baca yang secara tradisi tidak ada pelatihan-pelatihan menulis puisi atau anggotanya rata-rata penyair gitu, ya, tidak ada. Tapi yang saya harus akui adalah keberaniannya. Nih Muksin Halida berani menginisiasi penulisan puisi yang di dalam sastra puisi itu berada di posisi paling tinggi. Ya, kemudian prosa. Jadi puisi tidak harus dikatakan secara langsung. Misalnya begini, puisi buat calon istri. Nah, ini dedikasi. Kalau misalnya diberi judul Mawarku, di bawahnya boleh tuh kepada calon istriku. Jadi biasanya tipografi ya, biasanya penyair itu bahkan ke dalam penyusunan baris atau bait per baitnya itu juga selalu dipikirkan ada semacam estetik ya. Ada cita rasa seni. Misalnya puisi calon istri ini kan sudah sangat gamblang. Walaupun akan ada rasa ingin tahu dari pembaca. Saran saya misalnya disembunyikan. Di atasnya misalnya mawarku atau misalnya mawarku, purnamaku, di bawahnya huruf kecil titik 2 kepada calon istriku misalnya. Atau kepada wanitaku. Nah, teknik menulis judul dengan persembahan seperti itu sering dituliskan oleh para penyair ternama ya. Misalnya Hairil Anwar, banyak. W.S. Rendra juga pernah, dan saya sendiri juga pernah, banyak. Dan itu wajar. Nah, saya akan bahas kata per katanya atau baris per barisnya. Part 1. Yang kucinta hari ini, esok dan lusa, nah ini memberitahu ya, adalah kamu seorang manisku. Jadi sudah secara gamblang diberitahu, karena di atasnya juga judulnya puisi buat calon istriku. Kalau misalnya kepada purnamaku, itu bisa tafsirnya bisa banyak. Namun kata-kata bukanlah jaminan, tapi aku berusaha meyakinkanmu. Itulah janji yang ada dalam dada ini. Nah, ini sebetulnya penyair ingin menyampaikan sesuatu bahwa, wahai calon istriku, percayalah sama aku. Nah, dari 5 baris ini, coba direvisi, diulang lagi. Pembaca, terutama perempuan, akan bergetar membacanya. Oh, ini dimaksudkan kepada seorang perempuan. Barangkali itu aku, gitu. 5 baris ini bisa disembunyikan. Makanya harus rajin berlatih. Yang saya bayangkan misalnya, yang kucinta hari ini, esok dan lusa. Bisa dengan cara, apakah
purnama datang lagi, menyinari hatiku. Bisa seperti itu. Tapi sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan tadi bukan kebenaran mutlak. Saya hanya ingin menyampaikan sejauh pengalaman saya, cara-cara menulis puisi memang seperti itu, disembunyikan. Bait kedua juga 5 baris, meski sekilas kutatap rona wajahmu, aku yakin benar apa yang ada dalam bola matamu. Mendekatlah kepadaku wahai dewiku, untuk kubusikan apa yang telah ku ketahui. Kau pasti benci pada diri ini. Nah, ini agak bertolak belakang. Tiba-tiba di atas itu optimis, tapi di bait kedua, kau pasti benci pada diri ini. Lalu di bawahnya ditutup nih puisi ini, ha ha ha, tertawa dengan titik-titik yang banyak. Jadi satu H, titiknya ada berapa nih? 1, 2. Nah, ini kalau saya editor ya saya coret. Jadi kalau ingin menyimbolkan tentang bunyi tertawa, bisa misalnya bisa penonton aku berdiri di atas panggung menatapmu. Penonton bertepuk tangan atau penonton menertawakanku. Boleh seperti itu. Jadi biasanya puisi itu menggunakan kata-kata yang jarang sekali digunakan oleh kita dalam bahasa percakapan. Oke, satu puisi lagi secara acak ya. Bumi bulat bundar. Sudah jamaknya yang besar makan yang kecil. Begitulah sebuah kehidupan, seperti bumi bulat bundar. Tapi tidak semua begitu, kata hati kecilku. Aku seorang petualang sejati. Landasanku bumi cahayaku mentari, puncak reputasiku galaksi Bima Sakti. Bintang kejora adalah romantikaku, meteorologi dan geofisika instingku. Nah, puisi itu tidak bisa memuaskan semua orang. Seperti saya misalnya ya. Saya tidak puas membaca puisi ini. Saya tidak tahu maksudnya apa. Berarti saya gagal memahami puisi itu. Gagal saya tidak menyebut puisi ini gagal. Jadi saya yang gagal memahami puisi ini. Tapi penulisnya tidak gagal. Jadi penulis kita bebas menuliskan isi hati kita dalam bentuk puisi. Jadi puisi itu sekali lagi biasanya bentuknya, tipografinya berupa baris-baris-baris, bisa dalam satu bait ada 5 baris. Ada yang baris aja satu bait 20 baris misalnya. Kadangkala pemenggalannya juga ya tiba-tiba berbeda. Nah, biasanya puisi itu tidak bisa baris pertama, baris kedua disatukan menjadi satu kalimat. Selalu terpisah-pisah, itu puisi itu. Nah, kemudian kata atau diksi itu dituliskan oleh si penyairnya, itu kata yang jarang dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, kemudian sekali lagi, maksud dari penulis apa? Jadi ada satu pokok persoalan yang ingin disampaikan. Apakah itu kasih tak sampai? Ini apa ya? Misalnya, apakah ini ingin aktualisasi, ingin memberitahu, hei, ini dadaku, mana dadamu, misalnya. Karena di sini misalnya, puncak reputasiku galaksi Bima Sakti, bintang kejora adalah romantikaku, meteorologi adalah geofisika instingku. Ini sepertinya ingin eksis lah si tokohnya ini ya. Jadi sekali lagi bagi saya tidak ada puisi yang jelek. Ya, yang ada adalah ekspresi diri kita. Nah, isi hati kita apakah bisa menggetarkan pembacanya. Itu. Jadi yang tadi saya sebut, saya gagal memahami puisi Mamuk, bukan berarti puisinya gagal. Tapi yang harus kita ingat, apakah puisi itu kalau diberi nilai ingin lebih tinggi nilainya,
Nah, untuk bisa lebih tinggi nilainya, maka kita harus memahami aturan-aturan cara menulis puisi. Seperti itu. Tapi sekali lagi, untuk Muhsin Halida sebagai penggagas dan penyairnya di sini Mamuk S. Marwanto dengan antologi puisi Refleksi Diri, bagi saya itu sebuah keberanian. Saya tunggu lagi karya dari anggota gerakan pemasyarakatan minat baca lainnya. Penulis dan buku, kirimkan buku terbaru Anda, terutama buat para penulis pemula ya yang sedang bersemangat menulis. Kirimkan 2 atau 3 buku Anda, akan saya bedah. 1 buku untuk koleksi di home library saya, 2 bukunya saya niatkan untuk door prize atau giveaway untuk pemirsa Golagong TV. Silahkan kirim bukunya ke Golagong, alamatnya Rumah Dunia, Komplek Hegar Alam, nomor 40, Serang 42118, Banten. Saya tunggu. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, berdaya dengan buku. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Tentang literasi semua ada di sini. Saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Kritik saran terbaik selalu saya kasih giveaway 1 buku. Silakan. Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.